Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para dokter, jamaah sekalian rahimakumullah. Malam yang mulia ini kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia. Bersama-sama kita thalabul ilm yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah perkara yang fardu atas setiap muslim. Tidak ada alasan ketika seorang mengatakan sedang sibuk, sangat sibuk, tidak sempat misalnya, tetap berkewajiban untuk thalabul ilm, menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam, demikian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mengantarkan kita semuanya untuk memahami semua perkara yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Perintah-perintah Allah yang wajib kita tunaikan. Larangan-larangan Allah yang wajib untuk kita jauhi. Demikian semua perkara yang mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para dokter rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini kita kaji bersama satu tema yang tentu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jagalah hatimu. Satu pembahasan yang mengantarkan kita semuanya untuk memahami
tentang hakikat dari hati kita. Demikian kapan hati kita dikatakan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Demikian kapan dikatakan hati tersebut sedang sakit. Ya, bagaimana kita bisa mengobati, demikian meluruskan kembali, membersihkan kembali hati kita yang sudah sakit, yang sudah kotor, sehingga menjadi kembali hati yang selamat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah ada di dalam tubuh kita segumpal daging, mudghah. Idza salahat salaha sairu jasadihi. Jika baik segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, hati. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya demikian ada dua keadaan. Hati yang benar, demikian hati yang menyimpang dari kebenaran. Ada di sana hati yang selamat, hati-hati yang bersih, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana hati tersebut selalu mengingat akhirat, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati tersebut selalu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tubuh kita butuh dengan makanan, minuman. Ketika sedang lapar, maka ia sangat butuh dengan makanan. Ketika ia sedang haus, demikian ia sangat butuh dengan minuman. Maka hakikatnya hati yang selamat juga demikian. Ia sangat butuh untuk menegakkan diri taat kepada Allah, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ia cinta dengan Al-Qur'an. Ia rindu untuk membaca Al-Qur'an, melantunkan Al-Qur'an. Ia rindu dengan ilmu. Demikian ia rindu dengan majlis ilmu. Ya, ia sangat butuh untuk mendengarkan ilmu. Demikian hati yang selamat, hati yang hidup. Adapun yang kedua, yaitu hati yang mati. Hati yang sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada di dalam dirinya kekufuran kepada Allah, dosa dan maksiat. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kesibukannya mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu, mengejar dunia, lupa bahwa di sana ada kehidupan setelah dunia, kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Kemudian ada di antara keduanya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, antara hati yang selamat, hati yang mati, di tengah-tengahnya hati yang sakit. Ya, pada asalnya ini adalah hati orang-orang yang beriman. Hatinya seorang muslim, namun
ternyata tersibukkan dengan dosa dan maksiat, ternodai dengan dosa dan maksiat, ia masih mengikuti hawa nafsunya, ia masih merasa senang dengan dosa dan maksiat. Terkadang ia sadar, ia kembali, namun ia tidak mampu untuk bertahan dalam keadaan hati yang bersih, hati yang selamat. Ia tergoda kembali. Ketika ia ingin mengobati hatinya, ia merasa obat tersebut sangat pahit. Ia tidak mampu untuk bersabar menelan obat tersebut. Demikian keadaan mungkin karena sendirian, ya, tidak ada sahabat-sahabat yang lain, tidak ada teman-teman, melihat kanan kiri. Ternyata semuanya orang-orang yang hatinya mati atau hatinya sakit. Ya, sehingga ia pun berbolak-balik antara terkadang sadar, terkadang kembali berbuat maksiat, terkadang mengotori hati, ingin kembali kepada hati yang bersih. Demikian ia pun tidak mampu bertahan demikian. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Dan jika buruk, maka buruklah, rusaklah seluruh anggota badannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semuanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah keadaan orang-orang yang beriman, di mana mereka tahu bahwa kehidupannya di dunia merupakan ujian dan cobaan. Kehidupan dunia ketika Allah berikan ia akal untuk bisa memahami, Allah berikan hati untuk bisa memahami, maka ia mampu bersabar meninggalkan dosa dan maksiat, mampu bersabar untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia sampai kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah kehidupan hati yang selamat. Ya, di mana hati yang selamat, ia selalu mengingat akhirat. Hati yang sebenarnya Allah ciptakan nantinya ada di dalam surga. Ini perbedaan antara surga dengan dunia. Ya, dunia kenikmatannya fana, kenikmatannya ya selalu dicampuri dengan kesulitan. Tidak ada kenikmatan yang murni, kenikmatan yang sempurna. Berbeda dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan kenikmatan yang sempurna. Ya, di mana penduduk surga hati mereka, jiwa mereka, badan mereka disucikan sebelum masuk di dalam surga. Di depan pintu-pintu surga Allah siapkan sungai-sungai, ya, Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Disitulah ketika seorang dimasukkan di dalam sungai yang sangat jernih tersebut, ya, maka ia pun keluar darinya dalam keadaan hatinya bersih.
dalam keadaan jiwanya bersih, ya maka ia masuk di dalam surga, tempat yang sangat suci, tempat yang penuh dengan kemuliaan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada permusuhan, tidak ada saling membenci, hasad, ya saling iri, tidak ada. Semua ya kejelekan dihilangkan dari surga Allah, dijauhkan dari surga Allah. Maka seorang masuk di dalam surga tentu harus membawa hati yang selamat, membawa hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, maka ia masuk di dalam surga. Tubuhnya Allah jadikan dengan tubuh yang paling mulia. Ya pada umuran manusia penduduk surga disebutkan riwayat umurnya 33 tahun. Ya paling sempurna dari tubuh tersebut, paling sempurna jiwa tersebut. Tubuh mereka seperti tubuhnya Nabi Adam alaihissalam, situna dira'an, dengan tinggi 60 hasta. Kurang lebih ya. Demikian 30 meter ya. Demikian besar, tinggi, gagah. Semuanya dalam keadaan ya sempurna semua tubuh mereka. Demikian hati mereka juga hati yang demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat dari penduduk surga. Awalu zumratin yadkhulunal jannah. Rombongan pertama masuk di dalam surga. Sifat mereka lakhtilafa bainahum. Tidak ada perselisihan di dalam hati mereka. Wala tabaghut, tidak ada saling membenci di antara mereka. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka seperti hati satu orang. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Indahnya hati yang selamat, indahnya hati yang bersih, hati yang benar-benar terjaga, yaitu hati yang tidak ada perselisihan, tidak ada saling membenci, ya, saling bermusuhan, hati ya seakan itu hati yang satu. Ya, kita memiliki hati, apakah hati kita ya bertabrakan apa yang ada di dalam hati kita? Tentu tidak. Ketika ingin maju-maju, ingin mundur-mundur, tidak ada perbedaan. Demikian hati-hati penduduk surga seakan itu satu hati. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, yadkhulul jannata aqwam. Akan masuk di dalam surga mereka adalah berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Afidatuhum mislu afidati at-thair. Hati mereka seperti hatinya burung. Masya Allah, diungkapkan di sini seperti hatinya burung, burung yang benar-benar sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sebutkan perumpamaan tawakal kepada Allah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, ia pulang kembali sudah dalam keadaan kenyang. Hati yang benar-benar bergantung pada Allah. Di pagi hari ia segera bangun, ya burung tersebut, burung kecil, burung pipit, ya, ia terbang mencari rizki. Ia pulang sudah dalam keadaan kenyang. Demikian hati penduduk surga, hati yang sepenuhnya kembali kepada Allah, hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka kita memahami bagaimana hati ini ternyata harus bersih. Hati kita ini harus selamat. Kenapa demikian? Karena semua dari kita akan kembali kepada Allah, akan menghadap kepada Allah, harus membawa hati yang selamat. Kita akan masuk ke dalam surga, di surga juga demikian, hati kita harus hati yang bersih, hati yang tidak ternodai sama sekali.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang memasuki kota Madinah, kota keimanan, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, sifat dari penduduk Madinah, para sahabat Ansar, Allah sifati yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu sahabat muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Tidak ada di dalam dada mereka, dadanya para sahabat Ansar, hajah, kebutuhan, mimma utu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa yang mereka berikan kepada para sahabat muhajirin. Ini keadaan para sahabat Ansar. Allah Subhanahu wa taala sifati hati mereka, hati yang sangat bersih. Tidak ada sifat iri, sifat dengki kepada para sahabat muhajirin. Ya, hati mereka benar-benar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah juga sifati dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami hilangkan apa yang ada di dalam dada mereka, min ghillin, dari sifat hasad, dari sifat permusuhan, dari sifat iri dan dengki. Ikhwanan, mereka saling bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, mereka ada di atas dipan-dipan, mereka saling berhadapan, mereka saling bercerita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ternyata ini tempatnya orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Mereka yang menjaga hatinya sehingga hatinya bersih, hatinya selamat. Ya, hati-hati yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal?" Tatkala ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Qala kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Rasulullah menjawab, manusia yang paling mulia adalah seorang yang hatinya bersih, yang lisannya jujur. Qalu saduqul lisan na'rifuhu. Para sahabat kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, lisan yang jujur kami memahami. Fama mahmumu al-qalbi, adapun mahmumul qalbi itu seperti apa? Qala at-taqi an-naqi. Hati yang bersih atau mahmumul qalbi adalah at-taqi, hati yang bertakwa kepada Allah. An-naqi, yaitu hati yang bersih. Alladzi la isma fihi, yaitu hati yang tidak dinodai dengan dosa. Wala baghi, hati yang tidak dinodai dengan kezaliman. Wala hasad, hati yang tidak ada sifat hasad, sifat iri dan dengki di dalamnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini hati yang selamat, hati yang disifati dengan sifat yang sangat mulia, mahmumul qalbi, an-naqi, at-taqi, yaitu hati yang bertakwa kepada Allah, hati yang bersih, yang tidak ada dosa pada hati tersebut, tidak ada kezaliman, demikian tidak ada sifat iri, sifat dengki dalam hati tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kesucian hati, ya bersihnya hati, itu semua diraih dengan cara seorang beramal saleh, seorang yang memiliki niat yang baik. Ia selalu menjaga niatnya,
untuk berniat yang ikhlas karena Allah, niat yang baik karena Allah. Demikian badannya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh, sehingga benar-benar hati tersebut terjaga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radu al-a'mal kulla isnin wa khamis." Setiap hari Senin dan Kamis, amal akan dibentangkan kepada Allah. Amal akan disodorkan, akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirullahu taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Fi dzalika likulli imri'in, dari laporan tersebut, setiap Senin dan Kamis tersebut, Allah akan ampuni dosa-dosa likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Setiap orang yang tidak berbuat syirik. Illa mra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Fayaqulu andiru hadaini hatta yastaliha. Maka Allah katakan kepada para malaikat yang membawa catatan tersebut, ya, setiap hari Senin dan Kamis tersebut catatan diangkat kepada Allah, maka Allah katakan kepada para malaikat, andiru hadain, tundalah dua orang ini hatta yastaliha, sampai dua orang ini kemudian mereka bersatu kembali, mereka saling memaafkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadis riwayat Abu Hurairah dari riwayat Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keadaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali ada yang sedang berselisih dengan sahabatnya, ada yang sedang bermasalah, bermusuhan, ada yang sedang saling berbuat keburukan dengan saudaranya, maka ditunda dari ampunan Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, ini berkahnya hati yang selamat, ya. Hati yang bersih, hati yang selamat, ini sangat mulia di dunia dan di akhirat. Ya, hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, berharap dan bergantung kepada Allah, hati yang senantiasa ingat kepada Allah, ya, hati yang selalu mengingat akhirat, seakan itu adalah hati sedang di dunia namun ia selalu mengingat akhirat, seakan itu adalah hati akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ketika kita melihat, ya, keadaan hati kita bisa mengumpamakan dengan keadaan badan kita. Ya, kita bisa mengumpamakan dengan badan kita, di mana badan kita ini ketika sakit, ya, maka tidak bisa berfungsi dengan baik. Misalnya tangan sedang sakit, maka tangan tidak bisa bergerak, tangan tidak bisa memegang, ya. Demikian ketika kaki sedang sakit, susah untuk digerakkan, untuk berjalan, ya, susah. Lisan kita, ya, mulut kita sedang sakit juga demikian, susah untuk berbicara, sulit untuk makan. Ini badan kita yang sedang sakit. Ya, maka demikian pula hati kita tatkala sedang sakit. Ya, maka seorang seharusnya mengenal ketika hatinya sedang sakit, maka ia tahu, ya, karena hati tersebut sulit untuk, sebagaimana badan tadi, sulit untuk bergerak, sulit untuk memegang, sulit untuk berjalan, sulit untuk berbicara, untuk makan, ya, maka hati yang sakit juga demikian, sama. Bedanya badan ini suatu yang terlihat, hati suatu yang ada di dalam jiwa kita.
Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun buat kita pemilik hati, kita harus tahu. Ketika hati kita sedang sakit, maka demikian. Kita dijauhkan dari kebaikan. Mau beramal saleh, berat. Seperti tadi, mau bergerak, sulit. Kalau dipaksa sakit, hati yang sakit juga demikian. Diajak untuk sholat, menegakkan sholat malam misalnya, sholat duha, sholat rawatib, malas, berat. Diajak untuk membaca Al-Quran, juga demikian. Ia malas, berpikir tentang Quran saja, tentang Al-Quran saja malas. Ya, mau diajak untuk datang ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, ke majelis Al-Quran, ya demikian. Malas. Ini tanda-tanda bahwa ya hati tersebut hati yang sakit. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya sebaliknya hati yang selamat, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang Allah sebutkan tadi, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Seperti apa sifat hati yang selamat? Hati yang selamat, sifat yang pertama, murtahilun daiman anid dunya hatta yahullu bil akhirah. Hati tersebut sebenarnya ingin lari dari dunia dan segera bersama dengan akhirat. Ya, ini tanda hati yang selamat, yaitu hati yang benar-benar cinta akhirat. Ya, dunia bukan tempatnya. Dunia bukan tempat beristirahat. Dunia bukan tempat untuk mencari kenikmatan, mencari kebahagiaan, tapi ia tahu bahwa dunia harus dilewati, namun hati benar-benar hati akhirat. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seorang yang asing atau seorang yang sedang melewati perjalanan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selalu mengingat akhirat. Sebagaimana seorang gharib, seorang yang asing, ia ada di negeri orang lain, ada di kota orang lain, ia tidak kenal dengan siapapun. Ia asing, ia merasa tidak kenal dengan siapapun, ia ingin segera menyelesaikan urusannya, ia selalu rindu dengan keluarganya, ia selalu rindu untuk pulang kampung, pulang ke rumah, bersama dengan istri, bersama dengan suami dan keluarga, demikian. Ya, ini gharib. Au abirus sabil, atau seorang yang sedang melewati satu perjalanan. Ya, orang yang ingin menempuh perjalanan tentu tidak akan banyak berhenti. Lihat kanan kiri, ada yang bagus, ada yang tertarik, berhenti. Ya, kemudian lewat lagi, berhenti lagi. Tidak akan sampai. Bukan demikian keadaan seorang yang sedang menempuh perjalanan. Ia ingin segera melewati perjalanan tersebut, kemudian menyelesaikan urusan dan kembali kepada keluarga. Maka hati yang selamat, hati yang bersih juga demikian. Ia tahu kampung halamannya ada di akhirat. Ia tahu tempat tinggalnya ada di akhirat. Ia tahu orang-orang yang dicintai ada di sana, ada di surga Allah Subhanahu wa taala, maka ia benar-benar mengingat kampung tersebut. Ia mengingat tempat tersebut, ia ingin kembali ke tempat asalnya. Ya, ini tanda hati seorang hati yang selamat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tanda yang kedua, ya seorang sangat cinta dengan ketaatan. Ya, cinta dengan ketaatan, sangat senang dengan kebaikan, sangat senang dengan amal saleh. Rindu ya hatinya untuk pergi ke masjid, seperti hadis Rasulullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan di bawah arsy Allah pada hari kiamat. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya tergantung di masjid.
Maksudnya apa? Hatinya tergantung di masjid, seakan ia keluar dari masjid, hatinya tetap di masjid. Hatinya tetap digantungkan, dikaitkan di masjid. Ia keluar tanpa hati, ingin segera kembali ke masjid. Atau makna yang kedua, ketika ia keluar dari masjid, selalu yang diingat adalah masjid. Ia ingin kembali ke masjid. Kapan saya kembali ke masjid? Kapan saya menunaikan sholat berjamaah? Kapan saya duduk di majelis ilmu? Kapan saya berjumpa dengan sahabat-sahabat yang soleh? Ini tanda yang kedua, hati yang selamat adalah hati yang benar-benar cinta dengan ketaatan. Hati yang merasa bahagia, merasa senang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi orang yang lapar sangat senang dengan makanan. Seorang yang sakit sangat senang dengan obat. Kalau tahu itu obat yang mujarab, obat yang bagus, ia sangat butuh. Ya, maka seorang melihat kepada ketaatan, ibadah, ya, maka itu semua suatu yang sangat nikmat, suatu yang sangat menenangkan jiwa. Bisa sholat itu sangat menenangkan. Bisa berpuasa itu sangat membahagiakan. Bisa sholat malam itu sangat menenangkan jiwa. Bisa berzikir kepada Allah itu jiwa sangat tenang. Ini tanda bahwa hati tersebut hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang selamat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tanda selanjutnya adalah hatinya selalu terkait dengan Tuhannya. Hatinya selalu terkait dengan Rabb-Nya. Ia ingin senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, inabah kepada Allah. Hatinya sangat terjaga. Kalau jatuh dalam dosa, dalam maksiat, dan itu pasti terjadi, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti salah, ya. Setiap anak Adam pasti terjatuh dalam salah, namun ia tahu ia sangat terikat dengan Allah, sangat tergantung kepada Allah. Ya, demikian ia selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memandang lagi ini dosa kecil, tapi ini dosa kepada Allah yang Maha Besar. Ini kesalahan kepada Allah yang Maha Besar. Ya, kita bisa bayangkan ya, seorang salah kepada orang yang dicintai, walaupun salah kecil aja menyesal. Ya, salah kepada ibu, salah kepada ayah, itu ada perasaan kita menyesal luar biasa. Kenapa? Karena kita sangat cinta dengan orang tua. Demikian seorang yang selalu mengingat Allah, sangat cinta kepada Allah, ketika jatuh dalam dosa, ia segera bertaubat kepada Allah. Ia segera inabah, kembali kepada Allah. Setelah bertaubat, kemudian inabah, yaitu usaha untuk mendekatkan kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Allah, untuk meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda hati yang selamat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sebagian salaf mengatakan masakinu ahli dunia. Sungguh kasihan penduduk dunia. Kharaju minha wa madzaku atyaba ma fiha, ketika ia keluar meninggalkan dunia, namun ia tidak pernah merasakan indahnya dunia. Wa ma huwa, dikatakan apa itu indahnya dunia? Qala mahabbatullah. Indahnya dunia adalah ketika seorang cinta kepada Allah. Wal unsu bihi, ketika seorang dekat kepada Allah. Wasyauq ila liqa'ih. Yang ketiga, ketika seorang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'um bi dzikrihi wa ta'atihi. Seorang merasa bahagia ketika mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Warraq beliau mengatakan salamatul qalbi, selamatnya hati, fi dzikri al-hayy alladzi la yamut, dengan senantiasa mengingat Al-Hayy, Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Wal-Aish Al-Hani, dan kehidupan yang membahagiakan. Al-Hayatu ma'allah la ghair, yaitu hidup bersama dengan Allah, bukan dengan yang lain. Ya, Masya Allah. Demikian para salaf ya, para pendahulu kita ketika menyifati tentang bagaimana seorang yang memiliki hati yang selamat, bagaimana
kehidupan mereka sungguh kehidupan yang sangat menenteramkan, sangat membahagiakan. Di antara tanda selamatnya hati kita adalah hilangnya gundah gulana, kesedihan ketika seorang menunaikan sholat, demikian ibadah-ibadah kepada Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merasa berat dengan satu urusan, merasa sulit dengan satu urusan, faza'a ila shalah. Rasulullah bersegera untuk mengerjakan salat. Ya, Rasulullah bersegera untuk melaksanakan salat. Ya, sebagaimana ucapan beliau kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisalah, wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Ini tanda hati yang selamat kalau sedang tidak tenang, sedang sedih, sedang tidak menentram ya hatinya, maka segera tunaikan salat dan merasa tenang dengan salat. Ini hati yang selamat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tanda yang terakhir kita sebutkan pada perjumpaan kali ini adalah hati yang selamat, ia sangat perhatian dengan waktunya. Ya, sebagaimana seorang yang bakhil sangat perhatian dengan hartanya. Ya, seorang yang punya hati yang selamat, ia sangat perhatian dengan waktunya, sebagaimana orang bakhil sangat perhatian dengan hartanya. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ya. Demikian kehidupan mereka semuanya tidak lain ditujukan kepada Allah, maka ia selalu perhatian, sangat menjaga, atau dengan kata lain sangat bakhil dengan waktu, karena waktu harus bermanfaat. Waktu harus semakin mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian tadi kita sebutkan beberapa tanda-tanda hati yang selamat, hati yang bersih. Demikian lawan dari itu adalah hati yang sakit. Ya, hati yang mati atau hati yang sakit. Karena ada 3 macam hati. Hati yang selamat, hati yang mati, atau hati yang rusak, demikian hati yang sakit. Sakit ini hatinya orang-orang beriman, orang-orang muslim, namun ternyata selalu berpindah dari kebaikan dan kejelekan. Maka hati yang sakit, ya, tugas kita semuanya untuk memperhatikan, ya, jangan sampai kemudian seorang tidak mampu bangkit dari hati yang sakit tersebut. Ya, tadi saya sebutkan hati yang sakit adalah hati yang masih senang dengan dosa, senang dengan maksiat, tidak sabar untuk berada di atas kebaikan, tidak bersabar untuk mengobati hati yang sedang sakit, tidak bersabar untuk merasakan pahitnya obat ketika ia mengobati hati. Mungkin merasa ia sendirian, tidak ada sahabat-sahabat, ya orang lain semuanya demikian keadaannya, dan kebanyakan manusia demikian. Ya, maka kita yang merasa masih ada penyakit di dalam hati kita, kita yang belum sampai pada hati yang selamat, hati yang bersih, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk mengobati hati kita semuanya. Di antara obat tersebut yang pertama adalah berdoa. Doa adalah sesuatu yang paling agung yang kita dengannya kita meraih sebuah ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakan fa inni qarib. Katakan bahwa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan seorang yang berdoa. Idza da'an, ketika ia berdoa. Ya, maka berdoa ini adalah keinginan dari kita. Datang dari kita. Ketika doa sudah ada, doa itu benar, kita tahu adab-adabnya, kita tinggalkan semua perkara yang menghalangi dikabulkannya doa, maka tinggal menunggu jawaban Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan demikian. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan seorang yang berdoa jika ia berdoa. Maka tugas kita adalah berdoa dengan benar. Adapun jawaban dari doa tersebut itu datang dari Allah, tidak usah kita pikirkan. Itu sudah janji Allah. Itu sudah pasti. Pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian Rasulullah selalu mengajarkan pada kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya, maka terus berdoa, jangan putus asa, jangan merasa lemah, jangan merasa sulit, merasa keberatan, kemudian putus asa, jangan sampai. Ya, kita ada sebab untuk dimudahkan Allah sampai kepada kebaikan, dan kebaikan yang kita inginkan pada bahasan kita kali ini adalah memiliki hati yang selamat. Kemudian sebab yang kedua untuk bisa membersihkan jiwa kita, memiliki hati yang selamat adalah memiliki hati yang husnudzon, hati yang berprasangka baik. Apakah itu berprasangka baik kepada manusia ataupun berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai mengotori hati dengan suudzon kepada manusia. Ya, jangan sampai berprasangka yang tidak baik kepada manusia. Usahakan selalu kita memiliki jawaban dari suudzon yang dibisikkan oleh syaitan. Karena sejelek apapun saudara kita, kita bisa husnudzon. Satu keadaan di mana seorang suudzon, ketika ia benar, ia tidak mendapatkan pahala. Tapi kebanyakan yang namanya suudzon, berprasangka buruk, itu salah dan itu berdosa. Maka jalan selamat adalah meninggalkan suudzon. Jangan sampai berprasangka buruk. Maka ini akan menanamkan kita semuanya untuk memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di antara yang membersihkan jiwa kita adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Ya, maka kuatkan diri untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Lisan kita basah mengingat Allah. Ya, demikian mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Setiap ibadah bernilai mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seorang beribadah karena Allah, ya maka ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya undur man dunaka wa la tandur ila man fawqaka fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaik. Lihatlah dunia yang ada di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang ada di atas kalian, karena ini lebih pantas kalian untuk bersyukur kepada Allah. Ini dalam melihat dunia. Dalam melihat bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita, mengembalikan jiwa kita, jiwa yang bersih, jiwa yang selamat, adalah melihat kepada orang-orang yang agamanya, akhlaknya, hatinya lebih baik daripada. Lihatlah orang-orang yang mulia, lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Ya, dalam urusan akhirat, dalam urusan agama kita, lihat yang ada di atas kita. Masya Allah, fulan luar biasa salat malamnya. Masya Allah, fulan menjaga puasa. Fulan Masya Allah bagaimana Al-Qurannya. Fulan Masya Allah bagaimana menjaga salat berjamaah. Ya, demikian selalu melihat yang ada di atas kita. Maka itu memudahkan kita semuanya untuk memiliki hati yang selamat dan
Demikian karena keterbatasan waktu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sehingga benar-benar kita bisa menjaga hati kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari kolom chat di sini. Memang ada yang saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah Muslim yang bila kita ingatkan untuk meninggalkan amalan bid'ah, namun tetap pada pendiriannya, termasuk memiliki hati yang sakit, walaupun ia rajin beribadah dan memiliki sifat yang baik? Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, Bapak Ibu Dokter rahimani wa rahimakumullah, ya terkait dengan nasihat yang kita sampaikan kepada seseorang, ya kita tahu bahwa hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka tugas kita adalah menyampaikan suatu kebenaran, suatu yang hak, kita yakin kebenarannya, sumber jelas dari Al-Quran dan Sunnah, pemahaman benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh, ini berarti kebenaran. Maka tugas kita adalah menyampaikan kebenaran tersebut kepada saudara-saudara kita. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya, di antara nasihat tersebut wali amatil muslimin. Ya, nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Maka kita menasihati keluarga kita, orang-orang dekat kita. Ya, demikian tetangga-tetangga kita, sahabat, teman-teman kita. Kita menasihati dengan cara yang baik. Sebuah kebenaran, kita yakin itu kebenaran, kita sampaikan juga dengan cara yang benar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad menunjukkan kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Tugas kita adalah menunjukkan, tugas kita membawakan kebenaran tersebut, menyampaikan kebenaran tersebut. Ketika sudah sampai, bisa difahami, maka setelah itu serahkan kepada Allah. Ya, ini tugas kita. Maka ketika Anda berhadapan dengan berbagai macam manusia, salah satunya yang terkadang sulit ya, karena seorang lahir dalam keadaan demikian, hidup besar, tumbuh besar di lingkungan yang demikian, sehingga merasa bahwa sebagian amalan itu amalan di dalam Islam, amalan yang mulia, amalan yang terpuji. Kemudian kita mengatakan itu tidak boleh, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, yaitu tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah. Ya, kemudian orang mungkin tidak menerima, orang merasa ini kebaikan, kenapa dilarang? Oh, mau berzikir kok tidak boleh, mau bersedekah kok tidak boleh, ya mau membaca Al-Quran kok tidak boleh, seakan demikian. Ya, maka itu yang seperti itu kembalikan pada Allah, karena hidayah di tangan Allah. Tugas kita adalah menyampaikan. Adapun kaitannya apakah yang seperti itu hatinya hati yang sakit, ya, hati yang tidak selamat, ya, walaupun dia rajin sholat, rajin ibadah, akhlaknya baik, ya. Hati yang selamat adalah hati yang benar-benar bersih dari semua dosa dan kesalahan, dari semua dosa dan maksiat, hati yang terjaga. Kalau di situ masih ada dosa, masih ada kesalahan, ya ini tentu hatinya kotor, hatinya tidak bersih. Tidak kemudian menafikan bahwa ia jelek semuanya, tidak demikian. Ketika tadi
ia rajin sholat, ia rajin beribadah, ia punya akhlak yang baik, alhamdulillah ada sisi yang baik. Namun ada sisi besar yang sangat merusak hatinya, yang namanya tadi bid'ah atau sesuatu yang keluar dari ajaran Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang baik. Ini sangat merusak. Bahkan lebih dicintai syaitan daripada dosa besar, ya, sebagaimana kita tahu. Maka berhadapan dengan orang yang demikian bersabar, terus jangan putus asa, jangan berhenti. Ada kesempatan ingatkan kembali, ya. Ada kesempatan doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, ya. Terus jangan sampai kita putus, jangan sampai kita pasrah, ya, kemudian meninggalkan dan putus asa. Jangan demikian, tetap bersabar untuk berdakwah dan setiap ucapan kebaikan tentu berpahala. Demikian Allah Ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah, terima kasih Ustadz jawabannya. Ini satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya kepada Ustadz pada kajian malam ini. Saya rindu untuk kembali sholat berjamaah, namun masjid dekat rumah saya sudah mulai merapatkan soft-soft. Sedangkan saya pernah mengalami sakit COVID bulan Juli lalu dengan gejala berat, sehingga saya riskan untuk sholat berjamaah dengan merapatkan soft-soft. Meskipun terkadang saya harus menempuh jarak ke masjid yang lebih jauh. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Apakah lebih baik sholat di rumah saja, meskipun terkadang kurang khusyuk, namun untuk kesehatan saya dan keluarga, dari risiko terkena sakit kembali, atau menempuh sholat ke masjid yang lebih jauh yang masih menerapkan protokol COVID, Ustaz. Ini memang agak di luar materi. Syukron wa jazakallah khair. Afwan, ya, jazakumullah khairan. Yakum. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, terkait dengan fikih salat berjamaah di masa pandemi, ya, para ulama kita sudah menjelaskan, ya. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, yang pada awal fatwa beliau mengatakan tetap harus rapat, ya, walaupun sedang ada COVID-19, ya. Kemudian para ulama memutuskan, termasuk pemerintah secara resmi di Saudi Arabia memutuskan untuk salat dengan menjaga jarak karena menjaga protokol kesehatan. Maka beliau pun Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, beliau juga merujuk fatwa tersebut, ikuti fatwa mereka yang benar bersama dengan mereka, dan saya pun juga mengambil pendapat tersebut. Walhamdulillah, artinya suatu yang mudah buat kita, ya, bahwa fikih bisa jadi berbeda, namun demikian kita berlapang dada dengan perbedaan tersebut, namun kita berusaha untuk sampai pada yang paling rajih, yang paling kuat, ya, dari semua yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, oleh karenanya menyikapi masjid-masjid kita yang bisa jadi berbeda dengan kita merasa masih ada uzur, ya, kita harus masih menjaga protokol kesehatan, karena demikian penyebaran COVID masih cukup kuat, walaupun bersyukur, ya, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Namun tetap penyebaran masih kuat, ya. Sehingga kita yakin bahwa salat lebih baik dengan menjaga jarak, ya, dengan menjaga protokol kesehatan, ya, dengan tetap kita mengindahkan protokol kesehatan, dan ini lebih menenangkan hati. Kalau ternyata di masjid sekitar kita tidak demikian, ya, maka ini udzur buat kita. Udzur buat kita untuk sholat di rumah. Karena masjid yang pada asalnya wajib kita mendatangi sholat berjamaah adalah masjid yang jarak dari rumah kita tidak jauh. Ketika dari masjid tersebut dikumandangkan adzan tanpa pengeras suara, itu terdengar dari rumah kita. Adzan di masa lalu itu di loteng, ya, di tempat yang lebih tinggi, di tempat yang tinggi, kemudian mengumandangkan adzan. Kalau masih terdengar dari rumah kita, maka wajib mendatangi adzan. Wajib salat berjamaah. Kalau ternyata masjid tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan dan kita merasa khawatir, tidak aman, tidak nyaman, ya, khawatir, was-was dalam hati kalau mendatangi dengan salat yang rapat tersebut, ya, itu udzur. Anda boleh salat di rumah. Kalau di rumah tadi kurang khusyuk, kurang tenang, ya, tetap usahakan dengan sungguh-sungguh, ya, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, tetap jaga dengan baik sebelum adzan sudah bersiap, ketika adzan dikumandangkan jawab adzan, demikian sholat sunnah sebelum iqamah, ya, demikian seakan kita juga di masjid tetap bersemangat, ya. Kalau Anda ingin menempuh masjid yang lebih jauh yang menerapkan protokol kesehatan, kalau itu jauh dengan jarak tadi, adzan
tidak terdengar dari tempat Anda, maka pada asalnya tidak wajib ya. Namun Anda merasa di sana lebih tenang, salat berjamaah itu lebih khusyuk, ya berjumpa dengan sahabat-sahabat yang saleh misalnya, Anda merasakan itu dan merasa tenang karena menjaga protokol kesehatan, silahkan. Kalau tidak berat, kalau tidak merasa itu beban, suatu yang memberatkan, silahkan bisa mendatangi tempat tersebut ya. Demikian Islam mengajarkan pada kita mudah ya. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yusada dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seorang memberatkan diri kecuali pasti akan binasa, yaitu dengan cara melampaui batas, memberat-beratkan diri dengan cara melampaui batas dari batasan Islam, maka ini yang akan membinasakan kita. Baik, demikian Allah Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan ketiga yang terakhir. Ini ada pertanyaan titipan dari Dr. Bobi Darmawan dari Fatmawati. Titipan dari peserta. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ana ingin bertanya, apakah benar bila rajin berpuasa sunnah adalah resep menjaga hati? Namun mengapa ada muslim yang rajin puasa tidak sebanding dengan tutur kata dan sifatnya yang mencerminkan hati yang bersih dan sering membuat jengkel? Jazakumullah. Baik, wa iyyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah. Tadi saya sebutkan di antara sebab yang mengantarkan kita kepada hati yang bersih, hati yang selamat, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, mendekatkan kepada Allah dengan ketaatan, dengan ibadah-ibadah, termasuknya adalah ibadah-ibadah yang besar seperti salat sunnah ya, salat malam, salat duha, salat rawatib, demikian puasa yang menjadi ibadah yang sangat khusus yang Allah sifati fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung puasa tersebut ya, demikian. Oleh karenanya ini secara umum demikian. Seorang semakin kuat mendekatkan kepada Allah, maka hatinya semakin bersih. Ya, semakin sempurna ibadah tersebut, sempurna dalam keikhlasan, sempurna yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah, maka semakin membersihkan hati. Ya, maka kalau ada orang yang rajin puasa tapi ternyata akhlaknya masih tidak baik, suka menyakiti, ucapannya menyinggung, ya demikian tidak bisa menjaga adab dan akhlak, ya itu pun terjadi karena banyak sisi lain yang harus kita perhatikan. Tidak mesti kemudian dengan puasa, ya kemudian pasti demikian. Lihat bagaimana puasanya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana puasa tersebut. Lihat pada sisi yang lain selain daripada puasa. Ya, ini juga sebagaimana firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perkara keji dan perkara mungkar. Kok masih banyak orang-orang yang salat tapi mengerjakan perkara keji, masih mengerjakan perkara mungkar? Ya berarti pada salat tersebut masih belum bisa. Ya, salat tersebut kedudukannya, kualitasnya belum bisa mengalahkan apa yang ada dalam dirinya sehingga tetap membawa kepada perkara keji dan mungkar ini. Kalau sholatnya baik, sholatnya bagus, ya dari sisi keikhlasannya, dari sisi itibanya kepada Nabi SAW, maka sudah janji Allah pasti akan mencegah dari perkara keji dan mungkar. Ya, seorang masuk dalam sholat Allahu Akbar, itu sudah mengagungkan Allah, Allah Maha Besar. Maka itu sudah mensucikan jiwanya. Ia berdiri karena Allah, ia mengingat akan berdiri menghadap kepada Allah. Ia ruku benar-benar tunduk kepada Allah. Ia sujud merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Zat yang Maha Agung, maka demikian sangat membersihkan jiwanya. Maka jiwa yang bersih tentu ia pasti akan jauh dari perkara keji, perkara mungkar. Maka demikian juga tadi puasa juga demikian. Kalau seorang puasanya baik, puasanya benar, puasanya bagus, ikhlas karena Allah, ittiba pada Rasulullah, tentu ini akan sangat membersihkan jiwanya. Ya, dan tidak hanya puasa ya, banyak usaha kita ya. Salat malam juga luar biasa. Ya, salu bilaili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Salat malam itu mudah untuk ikhlas, salat malam mudah untuk khusyuk,
Salat malam itu sangat mendekatkan kepada Allah. Salat malam menghapuskan dosa-dosa kita. Salat malam sangat mencegah kita untuk tidak berbuat dosa. Kita merasa sayang untuk berbuat dosa, padahal tadi malam saya salat malam, susah payah bangun untuk salat malam. Kalau puasa, susah payah untuk puasa. Kenapa saya kemudian berbuat dosa? Ya, demikian amal saleh akan mengantarkan kita semuanya kepada hati yang baik, hati yang selamat, ya, hati yang bersih, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah membimbing kita semuanya dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita istiqomah di atas ilmu, istiqomah mengamalkan ilmu, khususnya apa yang sedang kita bahas, terkait dengan menjaga hati kita, agar hati kita benar-benar hati yang bersih, hati yang selamat, hati akhirat, hati yang selalu ingat kepada Allah, ingat kepada kampung halaman kita semuanya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsira atas tausiah-tausiahnya serta mutiara nasihatnya yang sangat menggugah hati kami semua. Semoga pertemuan pada malam hari ini menjadi salah satu penyebab pertemuan kita kelak di surganya Allah nanti. Dan saya kira tidak banyak yang bisa kita simpulkan pada kali ini. Kita setelah bersama-sama belajar mengenai bagaimana kiat-kiat atau bagaimana definisi dari hati yang selamat, menjaga hati, ciri-ciri dari hati yang baik, dari hati yang memiliki rasa takut, rasa cinta, rasa harap, dan selalu ingat kepada Allah, serta bagaimana kiat-kiat untuk mencapai meraih hati yang selamat. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta kajian, profesor, senior, dokter, guru-guru, teman sejawat semuanya pada kesempatan kajian kali ini. Maka marilah kita tutup kajian kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke penyelenggara. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair Ustaz.